Assalamualaikum, wilujeng wengi baraya Bandung. Nah, ya orang baca dari kasus aset di kota Bandung nyata kebun binatang. Awalnya dengan sikap Pemkot terhadap aset. Iya, iya. Kejati Jabar bidik tersangka baru di kasus Bunbin Bandung kebun binatang. Iya seueur ya, aya Detikcom, Bandung Kompas, ya, Bandung Go Aid, ya, banyak yang memberitakan ya tentang aset ini jadi perhatian luar biasa di kota Bandung. Ya. Siap pemirsanya orang baca ya, meh tenyang kolong kena waktos. Nah, iya nya berita di salah satu media online. Kejati Jabar bidik tersangka baru di kasus Bunbin Bandung. Kejati Jabar masih berpeluang menetapkan tersangka baru dalam kasus penguasaan lahan kebun binatang Bunbin Bandung. Kejaksaan sebelumnya telah menetapkan RBB dan S, dua petinggi Yayasan Marga Satwa Taman Sari Bandung atas perkara itu. Untuk peran dari pihak-pihak tertentu, tidak tertutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka yang berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, kata Kasih Penkum Kejati Jabar Nur Sri Cahya Wijaya. Nah, sehari yang lalu dia pernyataannya ya. RBB kini sudah ditahan di Rutan Kebonwaru Bandung, sedang S ditahan di Kejati Jabar di Rutan Perempuan Bandung selama proses penyidikan. Dan untuk kegiatan operasional kebun binatang tetap beraktivitas seperti biasa. Kita sambil menunggu nanti hasil putusan dari pengadilan seperti apa, pungkasnya. Kasus ini berawal saat RBB sejak Januari 2022 menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Marga Satwa Taman Sari Bandung, sedangkan S merupakan Ketua Pembina Yayasan Marga Satwa Taman Sari. Cahya dalam keterangannya menyatakan lahan Bunbin Bandung seluas 13,9 hektar dan 285 meter persegi merupakan barang milik daerah yang tercatat dalam kartu inventaris barang KIB model A Pemkot Bandung sejak 2005. Lahan tersebut kemudian dimanfaatkan Yayasan Marga Satwa Taman Sari Bandung dengan sistem sewa untuk keperluan kebun binatang. Namun menurut Cahya, perjanjian sewa menyewa lahan itu sudah berakhir sejak 30 November 2007. Sementara Yayasan Marga Satwa Taman Sari tetap menjalankan operasional kebun binatang tanpa memberikan sorotan kepada kas daerah Pemkot Bandung. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, tersangka S telah menerima uang sewa lahan kebun binatang bersama-sama dengan tersangka RBB, yaitu sebesar 6 miliar yang digunakan untuk keperluan pribadi keluarga dari JS, ungkap Cahya. Kemudian dalam penjelasannya, Yayasan Marga Satwa Taman Sari Bandung tanggal 21 Januari 2022 mengalami penggantian pengurusan. Awalnya susunan kepengurusan pada 2017 adalah S sebagai anggota pembina yayasan, RBB sebagai sekretaris 2 yayasan, dan ketua pengurusnya JS. Kemudian kepengurusan itu diganti menjadi S, ditunjuk sebagai ketua pembina, sedangkan RBB menjadi ketua pengurus yayasan. Ngopi heula, meh henteu stres. Alhamdulillah. Adapun rincian yaitu nilai sewa tanah, nilai sewa pajak bumi dan bangunan PBB serta sewa lahan milik Pemkot Bandung pada 2022 oleh tersangka S senilai 16 miliar. Kemudian penerimaan uang sewa dari JS senilai 5,4 miliar dan pembayaran PBB pada 2003 3,5 miliar. Nah, akibat perbuatan tersangka, RBB diduga merugikan keuangan negara sebesar 600 juta karena telah menandatangani kwitansi pembayaran dan menikmati uang sewa lahan Pemkot Bandung untuk keperluan pribadi tersangka RBB dari JS, ucapnya. RBB dan S terancam dijerat pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah ditambahkan dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
serta pasal 3 Junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah ditambahkan dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 1. Nah, itu kemungkinan juga tersangkanya tidak hanya dari pihak pengelola saja ya, swasta yayasan ini bisa jadi melibatkan bisa jadi ya diduga melibatkan oknum-oknum dari birokrasi. Nah, ternyata Baraya banyak ya yang sudah habis perjanjian kerjasama menggunakan aset pemerintah Kota Bandung, tapi mereka melanjutkan tanpa memberikan skor PAD. Ada kerugian negara di situ. Misalnya dulu itu ada kasus di pasar, salah satu pasar. Ini udah habis, harusnya dikembalikan kepada pemerintah, malah tidak gitu kan. Maka selama dari masa habis sampai hari ini itu terus diambil manfaatnya tanpa ada PAD yang jelas. Itu juga perlu diperiksa ya oleh Kajati. Kajati juga BPK diperiksa dulu. Adalah beberapa pasar ya, termasuk diduga pasar Banjai juga itu tidak jelas. Terus juga kerjasama juga menimbulkan piutang. Ini ada pembiaran, maka usut tuntas semuanya ya. Pak PJ audit, Pak PJ usut tuntas itu birokrasi yang nakal jika terlibat. Hatur nuhun. Oke, lanjutkan dari masih panjang ini kasus tentang aset. Nah, khususnya Bonbin. Salam.